Terlihat di suatu desa yang bernama Sindang Sari, beberapa orang yang nampak tengah menggali sebuah makam. Dan tidak jauh dari mereka berada sekelompok orang yang nampaknya tengah mencari seseorang. Hingga tiba-tiba tolong bayi saya, Pak. Dan inilah alur film Legenda Sundel Bolong. Scene kembali ke 3 bulan sebelum kejadian, tepatnya di Dusun Banjar. Sebuah pesta perkawinan yang sangat meriah telah tersaji, diiringi oleh pertunjukan musik tradisional beserta para penari ronggeng. Masuk sebagai tamu undangan seorang juragan perkebunan teh yang bernama Danapati. Cepat ngomong. Danapati ini adalah seorang yang sangat gemar dengan daun-daun muda yang masih nampak muda belia. Hingga tidak boleh ada jidat yang licin sedikit, langsung saja. Dia bernama Sarpa, seorang tukang kendang yang memiliki kekasih penari ronggeng yang bernama Ima. Si Kang Sarpate udah ngomong sama kamu belum? Ketika pesta usai, Sarpa mengutarakan niatnya untuk mengadu nasib menjajal peruntungannya di suatu tempat kepada sang sahabat, kita sebut saja dengan Hilman. Aku mau cari kerja di tempat lain, Man. Pagi pun menjelang, terlihat Ijah sang pengantin baru yang hendak memasak nasi hingga dia mendengar suara-suara dari depan pintu. Dan dengan bergegas, dia coba untuk mendekati asal suara tersebut. Namun, dia tidak menemukan siapapun juga. Tarwo sang suami yang baru saja terbangun mendapati Ijah yang sudah tidak ada di rumah hingga... Jah! Kabar pun telah menyebar perihal menghilangnya Ijah. Dan para penduduk setempat bersama-sama berusaha mencari keberadaannya Ijah, bahkan hingga malam menjelang. Sarpa yang turut serta membantu pencarian terlihat mampir sebentar ke rumah Ima guna memastikan kondisinya Ima aman terkendali. Mengingat Ijah yang sampai sekarang belum juga ditemukan. Bisa gila aku ini kalau kejadian sama kamu. Scene memperlihatkan rumah kediamannya Danapati. Tampak Lilis dengan leher dan punggungnya yang terluka akibat bekas pukulan. Di tempat biasa. Ya. Pagi pun menjelang, tampak Lilis yang dijemput oleh centengnya Danapati yang bernama Komar. Saat Lilis melewati sebuah ruangan, tiba-tiba dia mendengar suara seorang yang mengerang kesakitan. Dan saat dia melihat ke dalam, dia adalah Ijah, sang pengantin yang telah dikabarkan menghilang. Saat Lilis ingin menolong Ijah, tiba-tiba alih-alih dia menyelamatkan Ijah, malah dia sendiri yang harus kehilangan. Keesokan harinya, terlihat sepasang muda-mudi yang pas-pasan, yang bokek, yang tengah mencari tempat murah, aman, tersembunyi dari halayak umum. Ada Lino, jangan ditiru ya. Jangan berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi, karena yang ketiganya setan. Benar saja, tampak sosok Lilis yang nampak sudah menjadi mayat. Sabar, Ima. Beberapa waktu kemudian, Sarpa dan Imah pun terlihat melangsungkan pernikahannya. Kita akan pindah ke Sindang Sari. Iya, Pak. Ronggeng dari Banjar. Saya pamit. Baik.
Sarpa bekerja pada sebuah perkebunan teh milik dari juragan Danapati. Dan ketika mentari sudah berada di atas kepala, terlihat Ima datang membawakan nasi untuk Sarpa makan. Saat mereka tengah menyantap hidangan, sang juragan yang datang bersama Centeng Komar dengan mata elangnya nampak melihat, memperhatikan, serta membidik sasaran yang akan dia tangkap selanjutnya. Biar orang lain saja yang mengerjakan itu. Sebut kamu. Malam harinya, Sarpa terlihat gelisah karena dia telah mendapatkan sebuah tugas dari Big Boss guna mengambil bibit teh di Sumatera dengan jangka waktu yang pastinya lama, dan barang tentu dia harus meninggalkan Imah di rumah sendirian. Di Sumatera. Dan sebagai orang baru yang dipercaya oleh bos, suka atau tidak suka, mau tidak mau, dengan berat hati, Sarpa pun harus meninggalkan istrinya. Sesaat kepergian Sarpa, Komar pun memanggil Imah ke kediamannya Danapati. Den, Sarpa sudah jalan. Selain memberikan segepok uang hasil kerja Sarpa, Danapati mulai membujuk Imah agar dia mau bekerja di rumah Danapati dengan alasan di rumah tersebut membutuhkan seorang pegawai baru. Dengan halusnya, Imah pun menolak permintaan Danapati. Maaf, Den. Dan mendapati penolakan tersebut, tentu saja bos besar agak marah, hingga inilah yang terjadi. Malang sekali, alih-alih mendapati kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, Imah pun harus menelan kenyataan pahit kehidupan. Keesokan harinya, terlihat Danapati yang berkunjung ke tempat Lurah Sindangsari untuk memastikan orang-orang yang telah dimintanya guna mengerjakan proyek lahan barunya. Hingga dia pun memberikan senjata saktinya, senjata paling ampuh di seluruh alam maya pada ini, khususnya negara Konoha, untuk mengatasi sumbatan-sumbatan permasalahan apabila terjadi sesuatu di luar prediksi mereka. Baik kan, baik. Aman, bos. Terlihat Sarpa yang sudah selesai mengambil bibit teh, dan pada saat dia kembali pulang dengan menggunakan kereta, tiba-tiba dia melihat tampak sepasang mata yang selalu memperhatikan gerak-geriknya Sarpa, hingga tanpa diduga-duga oleh Sarpa, inilah yang dia lakukan. Kita kembali ke Dusun Sindangsari. Terlihat para penduduk yang sedang demo menuntut upah tinggi yang telah dijanjikan oleh Pak Lurah. Terlihat di kerumunan Hilman yang juga turut serta membantu rekan-rekannya guna menuntut hak-hak yang harusnya mereka peroleh. Buruh sudah janjikan upah yang sesuai. Saya minta dibuatkan perjanjian, Den. Kalau tidak segera dibuatkan perjanjian, akan saya bakar rumah Aden. Mendapati kenyataan tersebut membuat Danapati kembali mengingat akan masa lalunya yang suram, di mana sang ibu yang selalu memperlakukan dirinya dengan sangat kasar akibat apa yang telah diterima oleh sang ibu dari ayahnya, sehingga sang ibu malah melampiaskan semuanya kepada Danapati. Dan hal itulah yang telah membuat Danapati bersikap seperti psikopat, terutama kepada para wanita. Tampak Hilman yang disiksa oleh para centeng karena telah dianggap sebagai provokator untuk para pendemo, hingga inilah yang diterimanya. Tampak Marni yang sedang membawakan makanan dan minuman untuk Imah, tapi betapa mengejutkan dirinya manakala kamar Imah kosong. Terlihat Imah berusaha kabur dari ruangan tersebut. Saat dia tengah berusaha untuk keluar, terdengar olehnya suara dari dalam ruangan. Dan
Mendapati Imah kabur bersama dengan Ija tentu saja membuat gusar Danapati hingga dirinya memerintahkan Komar beserta yang lainnya untuk membawa mereka hidup ataupun mati. Cari! Ija yang terlalu lemah meminta Imah agar meninggalkan dirinya saja, lalu dia memberikan cincinnya agar diberikan kepada keluarganya. Langsung ke Banjar. Terlihat Mak Mumun yang kaget bukan kepalang manakala dia mendapati Imah yang sudah berada di dekat sumur. Dan dengan bergegas dia lalu meminta pertolongan warga. Tolong Pak, segera ke rumah saya. Pagi pun menjelang, tampak dokter yang tengah memeriksa kondisinya Imah. Dan dia pun memberitahukan kalau Imah akan baik-baik saja, hanya saja Gak apa-apa kok, kandungannya sehat. mendengar kalau dirinya sedang halim tentu saja membuat Imah shock tidak terkira. Bahkan dia mempunyai keinginan. Tolongin saya, tolong. Minta kan kandungannya. Pak Lurah yang mempunyai kepentingan pribadi segera saja memberitahukan semuanya kepada Danapati perihal Imah yang telah ditemukan. Dan sekarang dia sedang dirawat di rumah Mak Mumun. Begini saja, bawa perempuan itu ke rumah saya. Sekembalinya Pak Lurah ke rumah Mak Mumun, dia sudah mendapati Imah yang sudah pergi dari tempat tersebut. Dan Mak Mumun pun menemukan cincin yang telah dititipkan oleh Ija. Ya, Ija anaknya yang sudah beberapa bulan telah menghilang. Danapati mendapatkan kabar kalau Imah sudah pergi, bergegas mengerahkan para centengnya guna menghabisi Imah. Temukan dia. Pada akhirnya Imah pun mereka temukan, dan karena perintah Danapati mereka pun beberapa hari kemudian, tampak Udin, salah seorang penduduk yang berpamitan kepada istrinya, Imas, karena ada satu keperluan mendadak. Sesaat, Imas yang tengah mengangkat jemuran tampak dikejutkan dengan kedatangan. Pak Lurah yang baru saja pulang dari rumah Danapati tiba-tiba saja dikejutkan oleh sosok perempuan yang berkelebat tepat di depan matanya. Dan dengan bergegas dia coba mengejar perempuan tersebut. Sontak saja melihat punggung bolongnya, Pak Lurah ngibrit kembali ke desa. Namun tiba-tiba Ayah naon Pak Lurah? Pak Lurah, jika iya hantu Imah pun datang guna menuntut balas atas semua yang telah dialaminya. Tampak Pak Dokter yang baru saja pulang atas panggilan dari seorang warga. Dan ketika dia melintasi area hutan, terdengar olehnya seorang wanita yang tengah meminta pertolongan. Saat dia dekati, tiba-tiba Suaminya mana? Saya hamil tanpa suami. sontak saja sang dokter berteriak meminta tolong kepada warga terdekat. Hingga inilah yang terjadi di awal scene. Teriakan dari sang dokter telah membuat warga Sinangasari berdatangan. Namun keesokan harinya terlihat Sarpah yang sudah datang dari membeli pipit. Hingga Sarpah mendapati Imah sang istri yang nampak lain dari seperti biasanya. Hingga inilah yang terjadi. Malam harinya kembali beberapa orang harus tewas karena perbuatan mereka. Hingga
kejadian tersebut pun nampaknya akan dilaporkan oleh mereka kepada Pak Lurah. Akan tetapi, bahkan kesalahpahaman pun terjadi di antara mereka karena mendapati banyaknya korban yang terjadi di kampung mereka. Saya temukan ini, Pak, di dekat mayatnya si Ujang. Harus kita lawan. Kita harus melawan saudara-saudara. Sin nampak memperlihatkan Udin yang datang ke seorang dukun untuk meminta bantuan guna menerawang keberadaannya Imas istrinya. Hingga diketahui kalau Imas masihlah hidup dan tubuhnya hanya dipakai oleh seseorang yang sudah mati dan dia masih ada urusan yang nampaknya belum diselesaikannya. Dan inilah yang terjadi. Dari orang yang bernama Sarpa. Mengetahui kalau Imas berada di suatu tempat, dengan segera Udin pun menuju ke sana. Sementara itu, tampak Centeng Komar yang diberi tugas untuk menghabisi Sarpa agar nantinya tidak ruwet di kemudian hari. Akan tetapi, sementara itu, di tempat kediamannya Danapati terdengar suara teriakan dari Marni pembantunya. Dan dengan bergegas, Danapati mencari asal suara. Tampak Marni dengan tubuhnya yang melayang hingga mamam, Marni pun harus tewas di tangan ban besar. Kejadian tersebut pun membuat Danapati shock hingga kembali Danapati teringat akan masa lalunya. Oh my god, ternyata sang ibu tewas di tangan Danapati kecil. Tampak Udin yang sudah berada di rumah Sarpa hingga dia pun segera saja masuk guna mencari Imas sang istri. Tolong, di mana istriku? Coba kamu ke Sindang Sari. Mendapati kenyataan yang ada, Sarpa pun bergegas menuju ke tempat Danapati guna menanyakan di mana Imah istrinya berada. Masa pun tampak mulai berdatangan ke rumah Danapati hingga inilah yang terjadi. Sementara itu, dari kejauhan terlihat massa yang lain yang juga ingin mendatangi Danapati guna meminta pertanggungjawabannya. Tapi sayang, kemarahan nampaknya sudah menguasai, sudah membutakan mereka hingga mereka tidak mengetahui mana lawan, mana kawan. Masing-masing kubu beranggapan kalau Centeng-Centeng Danapati akan berusaha untuk menghalau mereka. Hingga inilah yang terjadi. Pada akhirnya, Sarpa pun mengetahui kalau Imah istrinya sudah tiada. Dan film pun tamat. Nunggu siapa, Kang? Pesan yang boleh kita ambil, waspadalah kalau kalian punya pasangan ganteng atau cantik. Jaga baik-baik agar nantinya tidak banyak kendala untuk dirimu. Terima kasih bagi kamu yang sudah menonton film ini hingga akhir. Hingga tibalah bagi saya harus ucapkan, ya, jamin.